keuntungan konsumen sebagai user pengguna jasa itu harus bisa melampaui keuntungan jasa biaya yang ditanggungnya. Dengan kita misalkan pakai gelang dari sini ke sini, waduh kaya orang ini. Lah itu kan tidak terbeli itu. Yang salah tokonya atau yang salah customernya, ya lihat case by case gitu loh. Perhiasan, logam mulia atau investasi yang lain itu ada plus minusnya. Itu yang harus diketahui. Aku boleh nggak nih tanya tentang alur jual beli perhiasan itu sendiri ke Papa? Boleh, dengan senang hati, Dok. Sharing ya, sharing is caring. Sharing sih tentang all about Berbagi, jewelry. all about jewelry. Jadi aku tuh di HP ku udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang aku Ya. kumpulin. Hmm. Bahkan yang dari teman-temanku sendiri atau aku lihat apa yang lagi rame di sosial media. Di sosmed ya. Sosmed. Yang pertama yang lagi rame banget itu, kenapa sih pembelian perhiasan itu tidak cepat untung, terus kalau dijual masih dipotong dari harga pembelian nota itu sendiri? Nah, jadi begini, Ananda Mbak Trisi ya, keuntungan konsumen sebagai user pengguna jasa itu harus bisa melampaui keuntungan jasa biaya yang ditanggungnya. Baik itu dari jasa dari pabrik dan jasa dari toko. Lah, jasa-jasanya itulah yang harus di-cover oleh pembeli sebagai user, pengguna jasanya. Gitu loh. Kalau sekarang Anda Mbak Trisi tanya ke Papa, biayanya apa, Pak? Jasanya apa? Jadi harus tahu dulu definisi biaya-biaya itu semua pengeluaran berupa uang. Kalau jasa itu pikiran, tenaga, pekerjaan, keahlian seseorang yang membantu kita sehingga menghasilkan sesuatu. Lah, produk perhiasan yang dipakai oleh konsumen itu melewati dua jasa tadi kan, jasa pabrik dan jasa toko. Bisa jadi juga ada jasa distributor. Jadi dari pabrik, distributor, toko emas. Nah, sekarang kita pecah-pecah dulu. Istilahnya itu dari pabrik. Jasa dari pabrik itu contohnya jasa tempat, utility, kegunaan tempat. Pabrik kan bikin usaha pasti lebih dari luasan lahannya, mesti lebih dari 1.000, 2.000 hektaran mungkin, ya kan. Kemudian place itu maksudnya ya, mewakili tentang place. Kemudian jasa manufacturing. Jadi gini, Mbak Trisi, dulu kalau era tahun 90 ke bawah, tahun 1990 kan belum lahir, Mbak Trisi lahirnya kan 2001 ya. Itu kan perhiasan itu bikinnya dengan cara handmade, manual. Berarti masih dipalu, dikikir dan sebagainya itu. Di blendes, masih manual lah, dipukul-pukul gitu. Nah, semenjak 90 ke atas, tahun 1990 ke atas itu sudah mulai manufacturing. Nah, pakai mesin. Manufacturing itu proses dari bahan mentah menjadi bahan jadi menggunakan teknologi dan otomatisasi mesin yang mahal tadi itu. Nah, itulah biaya-biaya itulah contohnya mesin yang mahal. Kemudian untuk menggerakkan teknologi tadi, mesin tadi itu perlu listrik yang besar, tenaga kerja. Itulah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Ya. Di manufacturing sendiri, kalau yang handmade Anda Mbak Trisi, kalau yang di handmade sekarang sudah hampir punah. Semua sekarang semenjak hampir 2015 ke atas itu banyak orang yang sudah milih manufacturing. Kenapa kira-kira? Lama. Ya lama, terus apa lagi? Mahal. Mahal, terus kasar. Oh ya juga sih Ya, kasar. terus tidak bisa kecil beratnya. Ya, sehingga hal-hal kekurangan itulah dengan adanya mesin itulah kalah. Semenjak 2015 ke atas itu sudah era handmade itu sudah
berkurang, kecuali yang custom masih orang-orang yang kayak orang luar negeri yang inginnya itu yang rustic yang asli gitu ya, nggak mau mesin. Kalau orang Indonesia kan kebetulan perhiasannya sukanya yang apa, yang mulus, halus, ya kecil, murah, nah kan itu kan. Sehingga kalau orang Eropa, orang Barat sukaannya yang asli, gitu. Bedanya di situ. Nah, biaya-biaya itulah salah satunya dari proses produksi manufacturing tadi itu ada kurang lebih 5-7 tahap. Secara sederhananya dari ya supaya tahu juga teman-temannya Mbak Trisi, para audiensnya Mbak Trisi ini supaya tahu ada proses produksi itu apa saja. Sederhananya jadi dari produk perhiasan itu begitu jadi produk itu awalnya dari didesain. Ya kan? Pakai apa biasanya kalau Mbak Trisi kan sekolah desainnya pakai sketsa maupun 3D. Ya, dari 3D kemudian dilanjutkan dicetak jadi apa? Resin atau wax ya. Kalau wax itu lilin, kalau resin itu plastik bahan itu ya. Dari situ nanti dijadikan pohon. Betul. Benar. Nah, dari pohon itu dua pilihannya, kalau memang ada permata dan tidak ada permata. Kalau ada permata, di stone casting, dipasang di pohonnya, atau stone setting, dipasang di luar. Atau udah jadi? Sudah jadi kerangka itu baru dipasang batu permata. Terutama yang besar-besar itu, yang batu permatanya besar-besar mungkin di atas 3-4 size-nya itu ya, milinya itu yang baru dipasang di luar. Kalau yang kecil-kecil, stone casting biasanya. Jadi waktu di casting sudah dipasangi di resinnya maupun di lilinnya. Dari situ, ini singkatnya ya, Mbak Trisi supaya tahu proses produksi, bahwa proses produksinya itu panjang. Kemudian dari apa tadi? Dari setelah di pohon, masukkan sederhananya ya, singkatnya di investment, yaitu dikasih kayak tepung gitu, dibikin kaku, dimasukkan flash kayak tabung, kurang lebih 2 jam sampai 8 jam supaya keras. Setelah itu di burning out. Masuk di klan gitu ya, dipanasin oven. Di burning out itu di open. Ya. Di open itu kurang lebihnya 8 sampai 15 jam. Nah, itu kan butuh biaya yang banyak itu kayak listrik dan sebagainya. Nah, itu kan butuh lini produksi namanya. Dari gambar tadi mesin gambarnya 3D kayak metrik dan sebagainya itu mahal luar biasa. Komputer 3D itu ratusan juta. Terus programnya kayak metrik dan sebagainya itu juga puluhan ratusan juta. Nah itu kan semua di-compare menjadi sampai lini produksi sampai tadi open. Di opennya saja kurang lebihnya tadi ya 8 sampai 12 sampai 16 jam tergantung. Ya kan? 8 sampai 16 jam di open itu kan dengan pemanasan kurang lebih 600 sampai 800 derajat Celcius. Nah, otomatis biaya-biaya itulah setelah selesai dari di open, kemudian dikeluarkan, ya kemudian didinginkan untuk diambil emasnya tadi kan sudah jadi dari pohon. jadi bisa di pohon tadi ya. Kemudian dipotong-potong, kemudian disitulah mulai di finishing. Nanti di finishing masih dihaluskan, dikikir, terakhir nanti tahap terakhirnya adalah di plating. Ya. Sehingga masing-masing katakanlah masing-masing batch di dalam produksi itu kurang lebih 3 hari lah waktunya yang diperlukan. Nah dari situ nggak selesai. Kenapa kok nggak selesai Pak? Dari situ masih apa? Ke administrasi, iya kan? Kan sudah jadi produk ini. Setelah di plating itu ibaratnya diwarnai mungkin rose gold, yellow gold, white gold, atau tricolor. Lah itu kan kimia semua itu kan mahal itu. Obatnya mahal. Kayak putih namanya rhodium kan mahal. Makanya nilai tukar perhiasan yang rhodium itu, yang putih maksudnya lebih mahal, yang color itu. Kemudian dari deplating tadi itu ibaratnya kayak orang perempuan make up lah, makanya gitu ya. Nah kemudian dari situ kan masuk ke admin. Nah dari admin itu nanti dihitung, di accounting lah istilahnya, dihitung dan sebagainya, baru didistribusikan dari pabrik itu ke sales, ke distributor, atau langsung ke toko mas, end user. Maksudnya toko mas dulu ya, baru dari toko mas ke end user. Lah itulah jasa-jasa itu. Lah jasanya yang berikutnya
Ya, tadi sudah ada mesin, tempat, dan lain-lain. Kemudian kadang-kadang pabrik juga ngelemparnya ke distributor. Lah distributor ini kan juga perlu tenaga kerja, perlu modal, perlu tempat place, kemudian perlu SDM, sumber daya manusianya. Nah itu semua kan ada biayanya. Istilahnya ya perlu listrik, biaya tetap namanya, fixed cost. Lah kemudian dari situ tinggal toko emasnya ini ada yang ngambil dari langsung pabrik, ada juga yang ngambil langsung dari distributor. Ya di toko emas sendiri juga ada biaya-biaya, biaya tetap tadi itu, listrik, karyawan, itu ada penyusutan etalase, ada lemari besi, ada timbangan. Nah itu kan sesuatu komponen yang istilahnya itu biaya-biaya itu. Lah sedangkan konsumen selaku end user ini kan pengguna. Lah inilah yang menanggung jasa itu tadi. Gitu loh. Itu namanya kan dari kata perhiasan. Perhiasan dari kata dasarnya apa? Hias. Berarti hias itu menambahkan keindahan. Karena ini berupa perhiasan, berarti menambahkan yang melekat pada diri kita. Estetika. Estetika. Nah, jasa itu. Jadi, itu yang harus diketahui oleh istilahnya Nanda Mbak Trisi, mungkin di sharing-sharing ini ya, Mbak Trisi ya. Fungsi dari perhiasan itu bukan investasi, bukan yang pertama. Apa? Ya estetika tadi itu. Keindahan, membuat handsome seseorang. Handsome itu tampan kan? Atau beauty cantik. seseorang. Kedua, ya estetika dan simbol. Simbolik, istilahnya simbolnya perhiasan itu. Contohnya dengan kita misalkan pakai gelang dari sini ke sini, waduh kaya orang ini. Lah itu kan tidak terbeli itu simbol. Pakai jari di sini cincin pernikahan, oh sudah menikah, oh cincinnya berlian, simbol. Baru yang selanjutnya, yang kedua lah intinya. Tadi yang pertama kan estetika dan simbolik. Yang kedua adalah baru investasi. Sehingga keuntungan konsumen terhadap perhiasan yang dipakainya harus melewati jasa itu. Saya yakin toko emas kalau sudah melewati jasa dari pabrik, distributor, dan jasa toko, kalau toko emasnya itu jujur, asidku, insya Allah pasti diberikan apa itu keuntungannya, profitnya itu. Berarti kalau tidak diberikan, misalkan saudara sudah melewati jasanya tadi itu, keuntungan konsumen terhadap perhiasan yang dipakainya harus melewati jasa tadi itu ya, jasa produsen, pabrik, distributor, toko tidak diberikan, berarti apa ya, oknum ya. Oknum itu istilahnya seseorang. Berarti ownernya toko emas itu ada yang tidak jujur. Nah, berarti sekarang tinggal dilihat perbuatannya, Ananda Mbak Trisi. Kalau memang belum waktunya untung, ya memang dipotong sesuai dengan potongan yang berlaku di toko itu. Katakanlah rupiahnya berapa atau berapa persen. Betul? Nah, kemudian kalau memang sudah untung, ya harusnya diberikan sama tokonya. Ya ini memang benar-benar objektif perbuatannya kita lihat satu persatu, case by case. Tidak bisa pertanyaannya Mbak Trisi tadi tidak bisa digeneralisasi oleh Papa dalam hal ini selaku orang tuanya Mbak Trisi itu yang salah tokonya atau yang salah customernya. Ya lihat case by case gitu loh. Kadang-kadang contohnya ya ada customer yang mohon maaf literasi pengetahuan dirinya tentang perhiasan itu tidak tahu, waktunya padahal masih pembeliannya mahal minta untung. Nah itu kan karena literasinya. Jadi literasi itu ada berapa level gitu, Mbak Trisi, Dok. Ada yang not literation, ada yang well literation. Harapannya di sharing-sharing seperti ini nanti menjadikan ilmu supaya ngerti bahwasanya kalau selama perhiasan itu adalah nilai estetikanya dan simboliknya itu. Ya, itu intinya di situ. Tapi ada nggak sih minimal tahunnya biar maksudnya dinyatakan kalau kita itu udah melewati jasa itu sendiri, Pak? Minimal tahunnya. Enggak bisa dilihat dari gitu tahunnya. Ya, berarti kan? Dilihat dari harga gold spot. Gold spot itu harga internasionalnya sekarang. Lah misalkan beli hari ini tiba-tiba ya mohon maaf
internasionalnya ada gejolak, misalnya ada perang, gitu ya, harga Berarti minyak ngefek naik. ya, Ya, mikro-makronya. makro, mikro, geopolitik, geoekonominya. Kemudian ada krisis di suatu negara, termasuk misalkan di negara kita, misalkan ada terjadi krisis, tiba-tiba dolar naik banyak, otomatis kan ya juga harganya naik. Tidak bisa dihitung Berapa tahun istilahnya itu itu? berapa tahun, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu semakin lama ya harusnya semakin untung karena harga emasnya semakin naik, jasa dari pabrik, distributor dan toko emas tercover dengan kenaikan itu. Tuh. Terus kalau dijual lagi, kenapa kadang itu kayak perhiasan kan ada permatanya. Itu kadang mereka tuh beberapa toko emas juga dipotong permata itu. Jadi begini, Ananda Mbak Trisi, kalau berkaitan dengan itu, secara rule of law-nya ya, lurusnya hukum tata niaga. Tata niaga itu bahasa sederhananya adalah aturan main. Bahasanya sederhananya supaya memudahkan teman-temannya Mbak Trisi atau Ananda Mbak Trisi itu, istilahnya nduk itu istilah anak perempuan ya, biar nanti ini juga jelas kan. Barangkali teman-temannya Mbak Trisi ini di luar Jawa. Ya, ada yang di luar Jawa. Nduk itu istilah untuk penyebutan anak perempuan. Nah, jadi berkaitan dengan permata. Nah, permata itu sendiri kalau secara aturan tata niaga itu aturan dari produsen sampai distributor, toko emas, end user lah, tata niaganya. Itu aturan main. Prinsipnya nanti boleh kalau mungkin informasi dari Papa ini termasuk teman-temannya Mbak Trisi dicek ya. Pabrik-pabrik yang ada itu ada yang sudah TBK. TBK itu bersifat terbuka, artinya sudah listing di saham IDX Indonesia. Berarti sudah sekupnya nasional dan internasional. Kalau sudah TBK terbuka berarti kan sahamnya bisa dimiliki oleh luar negeri maupun dalam negeri kan. Coba itu ada 2 kalau enggak 3. Papa, ya silakan nanti di googling sendiri sama Mbak Trisi. Papa enggak berani nyebut, takutnya kan nanti enggak enak. Oke. Ya kan, itu silakan dicari sendiri. Ada 3 kalau enggak salah yang sudah TBK. Termasuk yang belum TBK, PT-PT banyak yang besar-besar gitu loh. Ya, semisal UBS, HWT dan sebagainya. Dan lain-lain sebagainya ya, pabrik yang sudah 30, 40, 50 tahun di Indonesia ada gitu loh. Nah, itu prinsipnya sama. Nah, nanti boleh dicek ini biar juga para teman-temannya edukasinya ini literasi ya, kemampuan terhadap pengetahuan tentang emas itu mengerti. Papa atau toko emas pada umumnya, misalkan ya, ambil ya dari pabrik tadi ya, yang TBK atau yang PT yang besar-besar tadi itu. Kalau dikembalikan, satu ya, misalkan dikembalikan ke pabrik tadi itu, juga dipotong permata. Gitu loh, juga dipotong permata. Jadi terimanya pabrik, ya bersih. Permatanya dilepas, dalam kondisi bersih, tidak ada catnya, tidak ada pirnya. Oh, berarti cat enamel juga ya? Istilahnya dihitung leburan. Jadi harus terimanya bersih, nggak boleh kotor. Setelah kotor karena minyak, karena apa, harus bersih, lepas mata. Itu produsennya memang dari situ seperti itu. Karena kenapa? Balik tadi itu, istilahnya perhiasan tadi itu. Fancy dan kesenangan. Estetika. Yang naik adalah emasnya. Bukan permata. Karena permata itu namanya hiasan, berarti ada sesuatu yang ditambahkan tadi itu. Iya kan? Ada ditambahkan tadi ya, enamel, permata, pir, nah itu termasuk hiasan-hiasan. Jadi begitu dikembalikan ke produsen, tadi kata toko emas, ya boleh dicek itu di toko emas siapapun itu. Manapun gitu. Toko emas manapun. Kalau dikembalikan ke pabrik manapun, pasti mata dilepas. Termasuk semisal ini ya, ini andai-andai. Papa ngambil dari pabrik A gitu ya misalkan ya. Kemudian katakanlah 1 kilo perhiasan, macam-macam cincin, gelang, kalung, giwang, liontin. Misal ini untuk memudahkan berpikir Ananda Mbak Trisi. Kemudian barang ini ambil Papa disimpan di lemari besi, tidak dijual ke konsumen ini. Katakanlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan masih baru tuh otomatis, karena nggak dijual ke konsumen. Tak kembalikan lagi ke pabriknya. Tetap dipotong permata. Tetap dihitung leburan. Karena kenapa? Perhiasan. Kan
perhiasan itu ada fashionnya. Puter. Iya, modelnya. Coba Ananda Mbak Trisi ya. HP itu kalau umumnya yang terkenal apa? Samsung, Apple. Apple. Ini bicara produk loh ya. Produknya itu kira-kira menurut Mbak Trisi itu berapa tahun ganti model? Setahun sekali. Setahun sekali kan. Sekarang kalau sepeda motor mobil, setahu sampai sebagai seorang perempuan lah, umumnya kelihatan ganti model itu mobil lah kan. Oh, kalau ganti model mungkin. Ganti modelnya. Oh, ganti model 3 tahun kali Nah, ya. 3 tahun. Like new face biasanya. Facelift lah ya kita Facelift ngomong. itu biasanya 4 tahun, 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Rata-rata lah, makanya tergantung mobilnya apa. Lah emas ini lebih fashionable dari seperti produk-produk itu. Baju juga sama kan? Setiap season. Mesti baju berapa season saya? Kalau Lima. baju punya. Ya, maksudnya Winter, summer, Nah, berarti autumn, kan fall. setahun berapa kali tuh? 5 kali. 5 kali. 5 kali nah. Lah perhiasan itu setiap minggu ganti model. Nah, makanya dari situ atas pertanyaannya Mbak Trisi tadi itu dipotong permata. Jadi harapannya dari Papa sharing semacam ini sebagai generasi itu kan ada kelompok-kelompoknya. Boomer, baby boomer, ya toh, kemudian X, Y, Gen Z, Alpha, Beta. Lah Mbak Trisi ini Gen Z. Sudah waktunya fase pemilihan jodoh sekarang, fase punya sumber pendapatan. Sehingga biar tahu literasi tentang investasi, tentang emas dan perhiasan itu apa. Biar tahu, biar kalau sudah tahu konsekuensinya gitu loh, Dok Ananda Mbak Trisi. Kalau sudah pilih perhiasan, ya memang saya harus istilahnya itu melewati jasa tadi itu. Jadi biar enggak istilahnya itu, jadi rela misalkan sampai sama toko emasnya dipotong permata, kemudian kok enggak cepat untung. Itu tahu bahwa karena ada perhiasan tadi itu. Kan tiba-tiba apa ya Mbak Trisi ya, datang cincin, ya itu kan definisi tadi biaya dan jasa tadi kan enggak tiba-tiba itu, ada seseorang atau perusahaan baik toko, distributor yang memudahkan Mbak Trisi untuk memilih tadi itu kan jasa tuh, di situ jasanya itu. Nah, sekarang yang kedua, bicara tadi kan mata. Itu secara aturan tata niaganya. Jadi walaupun Papa itu ambil 1 kilo, ditaruh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, barang ini tidak dijual sama sekali. Dikembalikan ke pabrik siapapun yang TBK atau PT, tetap dihitung hancur. Bukan second dari konsumen loh ya. Baru ini ya. Baru. Nah, ini juga menjawab bagi para pecinta goldbug ya, istilahnya pecinta emas goldbug. Loh ini tidak saya pakai. Misalkan loh Mas ini kok dihargai sekian, perhiasan nggak dipakai. Keliru, perhiasan harus dipakai. Gitu loh. Nah sekarang yang kedua, biar Ananda Mbak Trisi juga tuntas, nanti teman-temannya juga bisa tuntas ya jawabannya Mbak Trisi ya. Sambil mami enggak apa-apa ini. Oh, iya, santai. Yang kedua Mbak Trisi, tapi di dalam tata niaga itu kan aturan tadi sudah jelas seperti itu. Jadi toko emas siapapun ini, jadi toko emas itu ada yang sangat kecil, ini dari klasifikasinya ya. Toko emas itu ada ya, toko emas itu kecil, mohon maaf, sangat kecil, kecil, sedang, besar, sangat besar. Itu semua kalau kembalikan dipotong permata ke pabrik. Ya clear ya sudah saya. Loh, kok Pak pertanyaannya? Karena saya nggak tanya. Loh, Pak, tapi kok ada toko emas itu yang menjamin permata, nggak dipotong. Nah itulah bentuk kecintaan toko emas itu kepada macam-macam sudah seperti itu. Tapi secara tata niaga harus dipotong. Harusnya dipotong. Jadi itu semacam perlindungan tokonya masing-masing. Tapi secara tata niaga yang benar dipotong. Nah, toko yang berani menjamin atau mensubsidi tadi itu ya beresiko. Karena kenyataannya ketika nanti dia butuh duit, ya kan logikanya, dia mengembalikan barang yang kebetulan ada permatanya ya ke pabrik tadi, ya dipotong. Harus dihancurkan kan, karena semua tadi kan equality before the law, persamaan di mata hukumnya seperti itu ke pabrik tadi itu. Nah lalu bagaimana Pak kok ada toko emas katakanlah, terutama toko emas misalkan ya yang melakukan perlindungan itu karena biasanya satu dia
punya merek lain. Mereknya Jadi, sendiri. ya dia punya merek usaha ini. Katakanlah yang grade-nya A. Gitu ya. Maksudnya yang A menurut versinya dia, ownernya toko ini. Kemudian dia punya toko merek B. Oh. Jadi barangnya dari konsumen yang lama-lama tadi kan tidak dipotong per mata. Seharusnya secara tata niaga harus dipotong mata. Dia tidak dipotong per mata. Akhirnya barang ini kan ketinggalan model dan sebagainya. Dia lempar ke tokonya B, ya satu anak perusahaan. Tapi barangnya lebih Lama-lama. second. Target marketnya sendiri. Nah, target marketingnya sendiri. Yang kedua, toko emas ini yang nggak ngelebur tadi itu, karena secara tata niaga dilebur. Kalau udah ketinggalan model tadi. Ya, kalau ada permata dilebur, ketinggalan model. Yang kedua, toko emas ini dijual ke toko emas yang sangat kecil-kecil atau kecil-kecil ya di daerah-daerah. Dilempar lagi. Ya, yang toko emas ini tidak dilebur barangnya tadi karena mungkin masih melihatnya masih Baru, hanya bagus. ketinggalan model, cuma dia kalau dipotong dikembalikan ke pabrik kan rugi. Potong mata, dia dicuci ulang, dijual melalui sales pihak ketiga atau dijual langsung kepada toko emas yang lebih kecil di daerah-daerah. Jadi dua bisa punya merek beda lah lainnya, ownernya tadi. Yang kedua dijual ke toko emas yang lebih kecil di daerah. Loh kenapa Pak toko emas di daerah itu kok kadang-kadang mau menerima? Ya karena dia kalau ngambil dari yang pabrik itu kan mahal nilai tukar jasanya tadi itu. Dia ngambilnya dari secondary, dari toko emas yang besar atau dari end user langsung, dari konsumen yang jual ke tokonya. Itulah kenapa tadi kalau Nanda Mbak Trisi tanya mengenai apa itu batu permata ya, secara tata niaga seperti itu. Ya, sehingga perbedaan ini dari toko emas sangat kecil menjadi yang sangat besar itu sendiri sudah. Tapi secara aturan tata niaga harus dipotong permata karena itu perhiasan. Beda dengan raw material seperti logam mulia, bahan mentah. Berarti tipsnya harusnya pilih perhiasan yang nggak banyak Ini matanya. boleh sambil dianu ya? Boleh dong, boleh. Berarti Soalnya sampai saya tanya toh, Papa yang jawab, siapa yang Lapar ya? ya. Berarti tipsnya itu milih perhiasan yang permatanya atau catnya itu sedikit dong Pak. Kalau mau mungkin lebih untung? Jadi makanya tujuannya investasi untuk apa? Kalau tujuannya untuk estetika ya memang Karena ada perhiasan kan itu cantik ya. ada permatanya kan cantik, polosan kan kayak jelek. Ya terserah istilahnya customernya ininya kemana. Harus tahu Tapi harus tahu resikonya. resikonya, konsekuensinya. Kalau nggak percaya nanti misalkan yang di toko katakanlah beli di toko A tadi ya, di toko emas A gitu ya, dijamin batunya kan, coba dikembalikan ke toko emas yang lain, pasti dihitung batu pertanya tidak dihitung karena memang universalnya tata niaga itu batu itu tidak dihitung. Sedangkan batu ikut dihitung tadi itu karena tadi itu bentuk proteksi, perlindungan apa, menjaga pelanggannya. Terus ada punya toko merek lain dan dijual ke istilahnya dijual ke mana tadi toko emas di daerah. Sehingga pilihan itu penting. Kalau emang kepingin lebih untung perhiasan lebih baik yang polosan memang. Polos, kalung polos, Tapi cincin kayak polos. Gen Z jarang sih pilih yang polos-polos. Nah, kalau Gen Z-nya itu juga harus bijak. Berarti kalau punya istilahnya itu memilih yang mata-mata, harus tahu konsekuensinya tadi itu. Karena setiap investasi itu baik perhiasan, logam mulia atau investasi yang lain itu ada plus minusnya. Itu yang harus diketahui. Lah inginnya cantik tapi tidak mau resikonya ya tidak bisa. Nggak bisa ya. Gitu loh. Contohnya beli di toko itu kan ditanggung permatanya katanya tadi ya. Begitu suratnya hilang, kalau tokonya nggak tahu jawab pasti dipotong permata, dijual dimanapun. Karena toko emas itu mengembalikan ke pabriknya tadi ya dipotong permata. Jadi di sini bukan karena apa itu toko emasnya itu menipu kok belinya dihitung emas, kalau kembali tidak dihitung. Ya karena memang perhiasan. Apa ya, dari kata perhiasan, dari kata hias tadi kan ditambah peran tadi kan, perhiasan tadi itu semua perhiasan adalah aksesoris. Sebenarnya harus ngerti definisi aksesoris itu adalah tambahan pelengkap. Gitu loh, nggak dihitung.
Contoh sederhana aja, misalkan apa ini punya mobil, katakanlah Wrangler gitu ya. Tak kasih audio, tak kasih apa gitu kan, kasih audio yang mahal-mahal, karpet yang mahal-mahal atau jok mahal-mahal. Enggak dihitung. Karena aksesoris kan. Perhiasan juga aksesoris. Cuma tidak semua aksesoris perhiasan, kan begitu. Karena aksesoris itu istilah tambahan-tambahan selain banyak, selain emas, ada perak, ada apa lagi ya, zuping tembaga dari tembaga sama aluminium, macam-macam. Monel itu dari nikel dan apa, campuran-campuran. Logam itu banyak. Ya itu termasuk juga perhiasan. Tapi bukan emas. Iya kan? Itu juga aksesoris. Suping. Gitu loh. Ya coba kalau dihitung sederhana. Katakanlah zuping itu katakanlah misalkan tembaga, gampangnya gitu ya. Sederhananya tembaga itu logam selain logam mulia itu kan emas dan perak dan lain-lain, ada ya yang lain-lainnya itu beberapa. Contohnya tembaga itu contoh ya. Ini kalau bicara jasa ya. Jadi pengguna jasa kan sudah disampaikan sama Papa toh. Tembaga itu katakanlah sekarang per gramnya 700-800. Begitu rupiah per gram. Begitu jadi kabel ada nilai utility-nya beda, jadi kabel jadi 1 juta per meter. Kalau yang impor, yang lokal 300.000 itu berapa kenaikannya? Gitu loh. Zuping itu mungkin harganya berapa cumaan harga per gramnya, tapi begitu sudah jadi perhiasan zuping lipat-lipat itu bisa 5 kali, 7 kali. Gitu loh. Ya itulah jasa tadi kalau sudah jadi berubah bentuk itu. Singkong. Ya, singkong mungkin 1 kilonya berapa? 5.000 katakanlah gitu ya 1 kilonya. Kalau sudah jadi keripik, belum kena brandingnya ya? Nah, kena brandingnya. Kan sudah langsung, jangan 1 kilo, mungkin sudah 100 gram gitu sudah 20.000 mungkin ya. Itu contohnya jasa itu di situ. Nah, jadi bagi teman-temannya Mbak Trisi, ya pilihan perhiasan itu penting. Gitu loh. Kalau memang yang dicari permata, ya tahu konsekuensinya bahwa yang nanti yang naik itu permata itu ada sebagian toko emas yang tidak menghitung, ada yang menghitung. Ya, toko emas yang menghitung pun kalau suratnya hilang biasanya ya dipotong permatanya. Dia baru tanggung jawab kalau ada suratnya. Itu merupakan perbedaan-perbedaan di dalam pelaksanaan. Tapi secara tata niaga tadi itu, aturan emasnya tadi itu tidak dihitung gitu loh, permata itu.